Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten yang namanya makan guys. Makan yang namanya nasi padang dan ayam goreng serundeng buatan nyokap gua. Sebenarnya gua itu nggak pengen beli nasi padang guys, karena di rumah kan ada ayam yang sudah siap digoreng. Namun sayang banget nasinya yang habis guys, jadi terpaksa gua harus beli nasi luar. Setelah gua pikir-pikir, akhirnya gua putusin untuk beli nasi padang ini aja melalui ojek online dengan lauk telur dadar guys. Ini alhamdulillah sih guys, masih promonya tuh gila banget. Gua beli nasi padang ini di harga normal seperti gua beli di offline, yaitu sebesar Rp12.000. Murah banget guys, dengan porsi nasi padang yang cukup lumayan banyak banget. Buat dulu guys, karena bungkusnya mau gua buang saja, gua mau pakai piring biar makannya tuh lebih endul. Nah tuh rasanya kayak gini guys, dia tuh teksturnya tuh udah gurih tapi lemes. Biasanya tuh kan crispy tuh, tapi kali ini gua dapatnya yang gurih aja, lemes, nggak gurih. Biasanya tuh gurih guys. Sayurnya guys, buka dulu. Lihatnya benar-benar kuat kan guys, serius kan bogor. Ini nggak gua pakai semua ya guys, karena gua pakai semua bumbunya, gua yakin nasi gua jadi nasi semur sih, gua nasi padang. Kalau nasi sup, karena kuahnya tuh banyak banget. Gua mau ambil sayurnya aja. Ambil sayurnya dulu. Ya harus taruh di piring lain sih, cuma kan sayang banget tuh cuci piringnya jadi banyak nanti, jadi ya gini aja lah, mau gua dan suka gua. Jadi biasa guys, gua tuh kan nggak terlalu suka sayur lain di sayur padang itu, cuma sukanya tuh cuma sayur singkong gitu aja. Ini sambal hijaunya masih oke. Tuh, kalau bisa gini guys, sayurnya itu dapat banyak banget. Tapi kalau jadi satu, itu dapat sayurnya dikit banget. Ya karena kan tahu sendiri nasinya segitu, kalau dipaksakan lagi untuk dilebihin sayurnya, tempatnya bakal nggak muat dong. Cara kita kan gitu. Ini gua tuang ke lobo ya. Gua tuang lagi sedikit di nasinya, sedikit aja biar nggak terlalu basah gitu guys. Nah, dah, makanya ini buah-buah. Resikonya gini guys, kalau saya dipisah itu gini, kuahnya itu jadi dapat lebih banyak gitu. Dan kalau dituang semua itu bakal banyak banget kan.
seperti di video gua yang sebelumnya itu kan banyak banget tuh, jadi kayak makan nasi apa ya, nasi kuah. Sedangkan gua kan gak terlalu suka lah makanan yang terlalu banyak sebenarnya, walaupun saya enak apapun ya, tapi kalau ada sedikit tekstur gua lebih milih ya kayak sedikit tekstur yang nggak banyak sih guys. Gua sambil nonton YouTube ya guys. Nasinya udah dingin guys, sayang banget. Sebenarnya datanya udah jadi guys, gua cuma kan di kamar mandi itu cukup lama itu, jadi ya sudah nggak terlalu hangat lah. Oke. Boleh saja guys video YouTube ya. Gua di video kali ini gua bikin es kopi. Coba pandu bang gua. Soalnya gua tuh nggak boleh guys, makan minum kopi lagi tuh nggak boleh. Cuma karena enak. Oh gimana lagi, nikmatin aja ya. Kopinya tuh kopi saset tuh guys. Enggak, yang kopi asli banget itu enggak. Bukan yang kopi kayak pesen di ojek online atau mana itu enggak. Kopi saset guys. Buat semua jangan lupa untuk makan guys. Ayamnya gue goreng sendiri guys, tadi nggak tahu matang apa enggak, tapi luarnya udah gosong banget. Matang guys, rasanya tuh lumayan asin dan gurih banget, gua sangat amat suka. Itu ayamnya bagian sayap ya. Tuh kalau nggak dituang semua, maksudnya tuh masih enak deh, nggak banyak. Coba ada kalau gua doang semua. Bener bakal nggak seenak ini sih, gua jamin. Dulu tadi tahun jeruk ya, gua buang karena gua nggak suka.
telurnya guys. Jadi telurnya tuh bukan tipe telur yang kering yang kuning, bukan, tapi telurnya tipe yang basah. Kayak kalian mungkin pernah makan ya, makan berkedel lah teksturnya seperti ini. Tapi bedanya keberkedel kan ada kentangnya, kalau telur ini cuma adonan aja kayak ini. Entah ini adonannya adonan tepung aja, jujur gua nggak tahu campurannya apa aja. Yang gua tahu cuma enak gitu aja. Oke sih resto ini, promonya nggak bisa habis. Terus sekarang juga apa ya, gua ambil video ini di tanggal apa ya, coba pakai HP gua ini buat dan kalender susah banget. Kalau nggak salah gua kan sekitar tanggal 16 ya. Jadi kalau misalkan bikin dadakan mau lihat kalender guys, di HP ini harus buka aplikasi kalendernya. Kalau nggak gitu aplikasi wallpaper always on nya itu baru bisa lihat. Oh dari sini kan biasanya di pojok sini kan ada tuh tanggal, hari, jam, tahun. Di HP gue yang ini nggak ada guys. Jadi gua kebingungan mau lihat tanggal ya ada, yang bisa gua lihat hanya di jamnya aja. Ulang nih. Udah nih kopinya macam apa guys?
mereknya Kopiko. Rasa ayamnya tuh asin dan gurih, ada manisnya juga. Gua nggak makan bagian ini guys, besar banget. Gak suka gua bagian ayam yang ini nih. Ini sorry banget, ayam nggak gua makan lagi karena lumayan keras guys dan besar banget. Gua nggak suka. Biasanya kalau buat orang normal yang nggak terlalu keras.
sorry guys, gue lagi fokus dengerin podcast aja. Karena gue jarang banget nonton podcast seorang yang terlihat nggak masuk akal ternyata ketika ngobrol tip itu banyak isinya. Sorry guys, bersihin guys. Coba guys, kasih abang dulu. Soalnya tuh dik deh, tapi kasihan sebenarnya. Coba guys, kuahnya sini, saya bersihin. But
banget obrolannya. Gue dengerinnya sampai speechless. Banyak banget. Jadi kita guys, jangan. Suapan terakhir untuk makan gua kali ini. Gokil. Kayaknya banget deh sebenarnya. Kenapa ya? Sekarang itu ya bagian saya itu selalu dapetnya bagian ini. Dulu tuh ketika gua kecil, bagian kayak ini nggak dapet ya. Ada sekian lama, saya dapetnya bagian ini. Jadi cuma bagian saya pada gini. Mungkin karena apa ya? Ini orang kalau nggak pakai ini tuh dapatnya rugi gitu kecil gitu ya, mungkin ya. Biasanya tuh apa ya, ketika dulu zaman gua kecil tuh ini tuh dijual sendiri dulu. Mungkin orang zaman sekarang itu kayak ini ada hubungan masa rugi banget kayak ya. Karena daging sayap itu kan kecil banget sih guys, nggak segede bagian yang lain kayak atas, paha bawah, dada, kayak gitu mungkin ya. Makanya orang-orang selalu nggak mau beli ada yang bagian sayap kalau nggak pakai yang bagian ini, mungkin itu. Tapi gua karena nggak bisa makan daging berserat dan keras, makanya gua tuh nggak suka bagian ayam yang kayak gini, nggak suka. Bagian dada gua nggak suka. Gua itu suka bagian ayam tuh yang kayak sayap gini aja, terus sampai teker, brutu itu gua suka. Brutu itu kayak bagian apa ya, sempat jeroan lah brutu itu. Terus leher gua juga masih bisa. Pokoknya daging yang lembut itu gua masih bisa guys. Paha atas, paha bawah itu masih oke. Masih oke lah, badan masih gua suka banget. Nah, gua nggak terlalu suka ayam itu guys, ayam kampung ya, kalian tahu kan? Yang teksturnya itu lebih kecil dari ini, dagingnya tuh benar-benar besar atau, nah itu gua kurang suka. Jadi gua nggak mau makan ayam kampung. Kalau ini kan, kalau di Surabaya ya sebenarnya ayam kampung dan ayam negeri. Bisa juga dibilang ayam boren. Ayam boren ini yang teksturnya lebih empuk guys, empuk, dagingnya lebih tebal. Cuman kayak nyokap gua, nenek gua, bude gua, om gua, pak de gua itu mereka suka ayam kampung daripada ayam negeri atau ayam boren seperti ini. Karena menurut mereka ayam kampung itu lebih nggak terlalu instan lah, karena usia perawatannya itu agak lumayan lama gitu ya. Kalau ayam negeri atau ayam boren ini kan apa ya guys, ayam yang 45 hari sudah tumbuh gede gitu ya.
banyak vitamin dan pakannya juga kan tahu sendiri. Kalau dicampur vitamin, dicampur apa namanya, zat-zat yang bisa mengembangkan ayam. Tapi maksudnya gua zat normal ya guys, bukan zat yang membahayakan, itu enggak. Pokoknya intinya selama 45 itu paling maksimal orang tuh untuk panen ayam horen atau ayam negeri. Tapi kalau di ayam kampung 45 hari itu ya usianya tuh masih terbilang sangat muda, dan ukurannya tuh normal kalau menurut mereka para orang tua dan pecinta ayam kampung. Jadi gua tuh pernah guys, dulu tuh om gua tuh punya kandang yang bekerja sama PT lah. Gua lupa PT-nya apa. Ini peternak ayam negeri ya, ayam boran ini. Jadi maksimal itu ditarget sama pabriknya tuh paling lama pengembangan 45 hari, paling cepat 35 hari. Jadi udah, makanya macam-macam guys, ada konsentrat, tur, apa namanya, ampas tahu, kayak gitu guys makanannya ya, setahu gua ya. Tapi kalau sekarang ya gua nggak tahu, itu dulu banget kan, ketika tahun 2015 16 lah, gua itu punya kandang ayam, kapasitasnya tuh sekitaran 8.000. Jadi dibuat sistem bagi hasil guys. Jadi om gua ini menjual jasanya, terus untuk makannya, untuk vitaminnya itu semua cover oleh PT. Jadi om gua itu menyedia lahan sama tenaga, jadi ketika panen dibagi hasil guys. Jadi jualnya tetap ke PT itu juga, tapi dibagi hasil kayak gitu ya. Terus makanya sedikit tahu, gua sebenarnya tahu cara mengembangkan ayam seperti apa itu, tahu lah. Khususnya ayam negeri ya guys, atau ayam boren. Kalau ayam kampung gua nggak terlalu dalam, tapi kalau soal ayam negeri gua lebih sedikit tahu lah. Terus bokap gua kandung dulu juga punya yang namanya bebek. Nah, bebek itu juga sama, ada bebek kampung, ada bebek negeri, ada bebek packing, ada bebek petelur biasa, macam-macam guys. Jadi bokap gua itu pernah punya kandang bebek itu kapasitas 14.000 ekor, lumayan gede. Tapi karena maintenance kurang baik dan buah-buah juga mungkin belum menemukan formula yang pas, akhirnya bangkrut guys. Hampir 2 tahun kok seingat gua, dan kapasitas 14.000 ekor. Jadi gua sedikit tahu lah guys soal makanan ayam peternak ayam negeri. Gua cukup tahu bebek packing, bebek biasa, bebek mentok, itu gua tahu. Tapi gue banget guys, kalau sekarang ya gua justru kurang tahu, dan itulah alasannya guys, karena gua dan bokap itu pernah punya kandang bebek yang kapasitasnya besar banget. Sampai saat ini gua bener-bener nggak bisa makan bebek ya, bener nggak bisa, bener nggak bisa ya. Karena gua tahu guys, makan bebek setiap harinya tuh kayak apa, gua yang nyampur. Kalau bebek ada yang meninggal itu diapain, gua tahu. Jadi ketika gua ke flashback ke masalah
kandang dulu guys. Gua jadi kayak dan bebek yang digoreng itu kayak enggak deh, ada yang lain. Cuman bukan berarti antipati guys, bukan. Tapi kalau ada makanan lain ya gua pilih makanan lain. Kalau hanya sekedar bebek aja yang ada di hadapan gua, ya gua makan bebek. Cuma kalau ada yang lain gua mending yang lain guys, karena bener-bener punya kandang bebek dengan kapasitas besar selama setahun itu guys, setahun lebih lah, hampir 2 tahunan itu. Waduh, tahu bang deh penyakitnya bebek itu seperti apa, terus pakannya seperti apa, kondisinya bebek itu idealnya seperti apa ketika dimakan itu sedikit tahu lah guys. Bukan tahu banyak tapi sedikit tahu ya. Terus tahu bebek itu segar apa enggak ketika dimakan itu gua sedikit tahu guys. Tapi ketika gua makan bebek gua selalu teringat masa-masa gua dulu sama bokap buka kandang bebek itu. 14.000 kandang ya, 14.000 ekor bayangin. Sekali panen maksimal 40 hari loh bebek itu. Nah itu makanya konsentrat, pupur, pelet, terus suntik vitamin juga guys. Itu hebat banget guys. Dan susahnya berbisnis peternak adalah melawan cuaca. Dulu itu sempet guys, tingkat kematian kandang bokap gua ini hampir 20% lah dari kapasitas 14.000 ya. Karena apa? Karena perubahan cuaca. Jadi kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya, bebek itu susah banget guys untuk melawan hal seperti itu. Karena terlalu panas atau terlalu dingin itu bebek itu ya. Iya. Kau aku mau. Aku mau. Kau dari pagi nasional juga pernah kamu ngapun pagi makan baru akhirnya nang ane pagi aku nih balik apa ini ini kita suka padang. Guys, cukup sekian dulu video yang gua buat kali ini. Ternyata nyokap gua ada nasi guys. Gua kira tuh kan ada tempat nasi tuh di tempat koran tuh yang gua rendam tadi pagi. Gua kira nyokap gua nggak masak nasi. Ternyata paginya ada domba. Aduh, udah terakhir beli nasi padang ya udah. Nambah sedikit nggak apa-apa. Yang penting perut kenyang. Oke semua. Kalau semua, thank you banget udah nonton video makan gua kali ini. Tekan tombol like-nya jika kalian suka, komen jika kalian ingin memberi masukan, ataupun sekedar sharing melalui kolom komentar. Sangat amat silakan. Aku juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semua, bye guys, peace out.